Halo teman-teman, selamat pagi, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, Baiti Maser, di channel aku Mom Biti. Jangan lupa di subscribe ya, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Teman-teman, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku ya. Aku kan dulu pernah operasi FAM, ya. Kalian tahu nggak FAM itu apa? FAM itu sejenis kayak tumor jinak di payudara. Nama medisnya itu Fibroadenoma mamae atau biasa kita sebut FAM ya. Semoga bermanfaat, tonton terus. Tepatnya tanggal 5 Juli 2018. Nah, kok bisa gitu kan ya? Aku juga nggak nyangka karena waktu itu aku pulang kuliah, terus aku lagi tiduran, kebetulan aku tuh kayak ngeraba-ngeraba payudara aku, dan kok ada benjolan, kayak gini loh teman-teman, benjolannya itu kayak kelereng ya, bisa lari-lari gitu loh, kalau kita pencet-pencet itu tuh bisa lari-lari gitu loh. Nah, terus kebetulan teman satu kosku itu dulu pernah operasi kayak gini sebelum aku gitu kan. Nah, dia nyaranin suruh ke dokter, siapa tahu itu sama kayak yang dia derita waktu itu gitu kan. Jadi waktu itu aku langsung ke langsung pulang kampung, langsung berobat pertamanya ke bidan. Nah, dari bidan langsung disaranin ke ke rumah sakit. Dan dan aku dirujuk ke rumah sakit ya, dan ketika diperiksa sama dokter yang pertama itu dia bilangnya FAM. Jadi langsung dirujuk ke dokter bedah, dan ternyata waktu pas diperiksa iya itu beneran FAM. Oke teman-teman, di sini aku pernah operasi FAM ya, Fibroadenoma mamae, atau yang biasa kita kenal itu tumor jinak payudara. Nih, kok bisa sih sampai operasi? Ya aku juga nggak tahu ya, dan itu mungkin salah satu cara terbaik sama dokter yang dianjurkan buat aku gitu kan ya. Tapi memang rata-rata kalau yang punya FAM itu pasti ujung-ujungnya pakai jalur operasi ya. Nah, itu sebenarnya kalau nggak dioperasi juga nanti bakalnya hilang sendiri. Cuman kan kita ada kewaspadaan sama tumor ganas ya, sama nanti yang berujung pada kanker payudara. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati kan ya. Nah, jadi singkat cerita waktu itu aku pernah mengalaminya gitu loh. Tiba-tiba aku kayak ngerasa ada benjolan. Terus ketika diperiksa dan terus aku ke dokter, dan dari dokter langsung dirujuk ke dokter bedah. Jadi eh, cara kita bisa ngecek kalau kita itu ada FAM itu kayak gimana sih? Caranya kita itu harus sering periksa payudara kita sendiri. Jadi kayak dipijit gitu loh teman-teman. Terus nanti tuh kayak ini loh, kayak kalau kalian pegang kelereng, kan kalau di gini-giniin tuh kayak lari-lari gitu loh. Jadi dia benjolan, cuman kalau dipegang tuh kayak lari-lari gitu loh. Dipegang ke sini lari ke sana, dipegang ke sana lari ke sini gitu loh. Jadi nggak diem di satu tempat, tapi dia tuh lebih bisa gerak-gerak gitu. Nah, tapi rasanya nggak sakit. Cuman mungkin kalau ditekan banget agak-agak nyeri gitu aja sih. Dan katanya cara terbaiknya itu adalah operasi, karena kan nanti habis operasi itu kan nanti hasilnya itu si tumornya itu kan nanti dikirim buat dicek apakah ada bibit-bibit kanker atau enggak gitu. Jadi teman-teman, aku waktu itu begitu nggak lama kok prosesnya, begitu aku langsung tahu benjolan, aku berobat ke bidan, habis dari bidan ke dokter, ke rumah sakit yang pertama. Terus habis itu sama rumah sakit langsung dirujuk ke dokter bedah dan langsung jadwalin operasi. Memang bukan operasi besar sih teman-teman, cuman kayak sayatan kecil aja gitu. Tapi aku pakai bius total kok. Dan ini teman-teman, ternyata nggak semua orang kalau misalnya punya FAM itu tuh ketika dioperasi itu tuh biosnya total gitu loh. Jadi ada yang biosnya cuman lokal, cuman setengah aja gitu. Jadi langsung boleh pulang ada juga. Tapi aku waktu itu disaraninya itu bius total. Jadi aku di rumah sakit itu 3 hari ya. Karena gini teman-teman, karena waktu itu letak tumor aku itu tuh dalam banget gitu loh. Jadi dan gedenya tuh udah kayak setelur ayam kampung.
warnanya putih-putih pucet gitulah, kayak bakso gitulah. Aku nggak lihat sih, cuman suami aku aja yang lihat. Dan apa namanya, karena letak tumornya tuh dalam, jadi tuh kayak penyembuhannya tuh agak agak apa namanya agak terhambat gitu loh. Toh juga waktu itu aku bermasalah banget karena apa, karena aku waktu itu kan aku dikasih jatah kontrol berapa kali itu ya, pokoknya kalau ada keluhan kontrol gitu kan ya. Itu aku itu sampai kontrol terus gitu loh, karena memang ada keluhan terus gitu loh. Jadi kayak lukanya tuh nggak mau kering-kering, terus juga ngerembes terus, darah-darah hitamnya itu sama nanah tuh pokoknya ngerembes terus lah. Dan itu tuh aku kayak udah frustasi, ngeri banget. Udah gitu juga kan kalau misalnya habis operasi itu kan dijahitnya kan pakai benang yang bisa dilepas loh teman-teman. Jadi kalau udah operasi terus nanti 2 minggu kemudian disuruh kontrol, disuruh lepas benang. Nah itu habis dilepas benangnya itu tuh jadi kayak bolong lobang sedotan itu loh teman-teman. Jadi kan kita kan takut, ngeri. Udah gitu mana darahnya tuh ngocor terus, itu darah hitam, mungkin darah yang mati gitu ya keluar terus kan. Kita jadi tuh sedih, udah gitu rasanya ngenyut banget, sumpah demi apa aja. Dan teman-teman ya, aku di sini mau sharing ya, aku pakai obat apa aja sih selama aku fam ini kan ya. Nih apa ya, aku waktu itu pernah waktu pas habis operasi kemudian tahu posisinya luka itu nggak kering-kering, aku disuruh sama tetangga, sama keluarga, sama nenek, sama orang tua itu tuh disuruh minum obat Cina. Itulah apa sih namanya, pokoknya familiarnya obat Cina lah, yang cuman 6 biji itu harganya 1.200.000 waktu pas aku beli, tapi katanya itu kisaran 1.500.000 gitu. Jadi satu kapsulnya itu 200.000 kan ya. Ya ampun, tapi itu benar-benar manjur kalau menurut aku kalau buat luka-luka kayak gitu. Soalnya begitu aku minum ya, kan sehari diminumnya 1 kali. Begitu minum itu tuh langsung kayak ada efek perubahannya gitu loh. Langsung kayak lukanya tuh jadi kering. Jadi waktu pas aku sebelum minum obat Cina ini, aku nggak kering-kering lukanya, jadi bahkan ngerembes terus gitu. Nah, terus kenapa sih aku bisa sampai kena FAM ini gitu kan? Aku waktu pas dibilang sama dokter ya, pas konsul gitu ya, pas kontrol aku tanya, kenapa sih dok kok aku bisa sampai kena FAM? Terus dokternya bilang katanya pola hidupnya itu nggak sehat. Kataku, oh gitu ya dok. Eh, Gimana kok nggak sehat gitu kan? Perasaan aku sehat-sehat aja. Ini nggak sering makan junk food, nggak sering makan makanan cepat saji nggak gitu kan. Aku pikir oh iya juga, aku suka banget makanin mie, aku suka banget makanin kayak nugget, kayak pokoknya kayak snack-snack instan yang apa sih, yang kayak semisal nugget, sosis gitu loh, aku tuh suka banget. Dan juga aku tuh jarang banget minum air putih. Terus katanya dokter juga ngomong sih kemarin, katanya ini faktor usia juga kan. Usia apa namanya, usia yang rentan terkena tumor jinak ini itu dari 21 sampai 35 tahun ya kalau nggak salah. Tapi benar juga sih, ketika kemarin aku begitu ngomong konsul, kalau yang pertama ya konsul kalau aku ada benjolan nih gitu, ditanya dulu, dilihat kan, kamu umur 21 ya, kan aku waktu itu waktu pas operasi umur 21. Iya dok, oh ini aku 95% lah, aku ini jamin ini tumor jinak. Jadi buat kalian para ladies nih ya, terutama itu jaga aset penting kalian ya, jaga pola hidup, pola makan. Nih kalau yang apa sih, yang berat badannya berlebih ya, obesitas, itu tuh rentan banget terkena fibroadenoma ini. Dan jadi harus jaga-jaga kesehatan ya. Terus juga apa namanya, jauhilah ya junk food kayak gitu, karena itu berbahaya banget ya. Dan kalian ya harus waspada. Kalau kita itu udah pernah kena FAM, itu nanti nggak menutup kemungkinan besoknya itu bisa kena lagi. Jadi sekali udah tumbuh tumor itu nanti bakal tumbuh terus gitu loh ya.
Jadi mungkin yang kali ini payudara kiri, nanti payudara kanan gitu. Aku kemarin operasi itu di payudara kiri, di samping payudara kiri deket ketiak itu. Dan sayatan lumayan lebar, sampai sekarang masih berbekas dan dan kadang itu tuh ngenyut-ngenyut gitulah, mungkin karena apalah nggak tahu ya, pokoknya rasanya masih kayak gitu. Dan kadang kalau dipegang ditenet gitu ya, itu tuh sakit.